Kampus Merdeka merupakan kebijakan Kemendikbud yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dalam program ini, memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan kemerdekaan dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai, ujar Nadiem Anwar Makarim. Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru. Yang pertama, revolusi mental ala Bung Karno, yaitu perombakan cara berpikir, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Yang kedua yakni perkembangan revolusi, terdiri dari 1.0, terjadi pada tahun 1780 yang dinamakan mekanisasi, produksi industri dengan mesin uap. Pada tahun 1870 yang dinamakan elektrifikasi masuk ke dalam revolusi 2.0 yang memproduksi massal dengan assembly line. Selanjutnya 3.0 yang terjadi pada tahun 1970 dinamakan otomasi dan globalisasi, memproduksi penggunaan komputer dan elektronik. Selanjutnya 4.0 yang terjadi di masa sekarang yang dinamakan digitalisasi, penggunaan perangkat yang saling terhubung, artificial intelligence, penyimpanan data di cloud, dan Internet of Things. Selanjutnya 5.0 yang akan terjadi di masa depan dengan nama personalisasi, memanfaatkan manusia dengan teknologi. Bentuk-bentuk ancaman pertahanan negara, yang pertama adalah ancaman militer dalam negeri. Bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Yang ketiga, ancaman non-militer, bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan, dan keamanan. Macam-macam perang modern. Proxy war atau perang proksi adalah perang dengan menggunakan pihak ketiga seperti dengan menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Yang kedua, brainwashing, memanipulasi manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau ideologi sang pelaku. Yang ketiga, gerakan separatisme, sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. World Class University adalah perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam mensejahterakan umat manusia dan alam semesta. Universitas Lampung masuk ranking 14 versi Times Higher Education. Unila juga masuk ranking 10 dari 60 perguruan tinggi di Indonesia. Strategi kerjasama Unila yaitu menjalin kemitraan dengan PT Kelas Dunia, mendorong dosen untuk studi lanjut ke PT Top 100, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa, peningkatan mutu perkuliahan dan riset, akreditasi internasional PS, mengacu standar internasional untuk standar dosen dan tendik. Fisika material yaitu gabungan fisika dengan ilmu kimia, mekanika padat, fisika zat padat, dan ilmu material. Sifat fisis yaitu optik, magnet, bunyi, listrik, termal, mekanik, dan keretakan. Fisika zat padat, mekanika kimia. Material artinya elektronik, optik, magnet, keramik, isolator, konduktor, semikonduktor, polimer, komposit, sensor, inhibitor, antibakteri. Sejarah material. Yang pertama adalah prasejarah, yaitu batu, perunggu, baja. Batu terdiri dari tembaga, emas, perak tanpa diolah yang dinamakan ornamen atau dekorasi. Yang kedua adalah perunggu, pengolahan eksperimen campuran. Yang ketiga adalah baja, pembuatan baja.
Dan sejarah yang selanjutnya adalah abad 9 sampai 15 yang terdiri dari porselen, tungku pembakaran, keramik berlapis timah, dan keramik stone paste. Abad ke-17 sampai 19 terdiri dari metalurgi, mikroskop dan teleskop, kekuatan bahan sel surya aluminium. Yang ketiga adalah seng, semen, fotografi, dan termokoper. Apa itu fisika? Physics is based on experimental observation and quantitative measurement. Tujuan utama fisika adalah mencari hukum-hukum mendasar yang mengatur fenomena alam dan menggunakannya untuk mengembangkan teori yang dapat memprediksi hasil eksperimen ke depan. Definisi dari fisika juga adalah cara berpikir tentang aspek fisik alam, fokus pada penemuan hubungan antara fakta-fakta dan pola yang muncul di alam dari fakta pembelajaran untuk dirinya sendiri. Instrumentation atau instrumentasi adalah suatu piranti atau alat yang mengubah suatu bentuk variabel fisik, yaitu measurement, agar pengukuran memiliki makna luas dan konsisten. Umumnya digunakan sistem standar satuan di mana pengukuran dari satu instrumen dapat dibandingkan dengan pengukuran lainnya. Is ever used, a gaze around, sunset, but you don't let your time